Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Etika Administrasi Publik dan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Dampak Korupsi EKTP terhadap Etika Pemerintah dan Kinerja SDM. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fania Ramadhani. Saya Gana Ahmadianti. Saya Imelda Aurelia. Saya Rizka Putri. Saya Muhammad Adi Suryanto. Etika administrasi menurut Koper dalam Francisco 1997 menekankan pentingnya etika dalam konteks pemerintahan. Ia berpendapat bahwa etika administrasi adalah penerapan langsung dari prinsip-prinsip moral ke dalam tindakan sehari-hari lembaga atau individu yang bekerja di sektor publik. Dengan kata lain, etika administrasi menjadi moral yang memandu setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Penerapan etika yang kuat dalam pemerintahan tidak hanya menjamin akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, etika administrasi juga sebagai cabang etika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang dalam praktik administrasi dan manajemen. Ini mencakup standar perilaku yang diharapkan dari individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan, interaksi dengan pemangku kepentingan, dan pelaksana tugas administratif. Selanjutnya, kasus korupsi EKTP. KPK panggil mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kasus korupsi proyek penggadaan kartu tanda penduduk elektronik EKTP dan panggilan KPK terhadap mantan Dirjen Dukcapil. Kasus ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan pengusaha. Inti permasalahan dari kasus ini adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses penggandaan proyek EKTP yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Selain itu, kasus ini juga mengungkapkan adanya jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam proyek-proyek pemerintah. Secara garis besar, permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya tindakan korupsi yang merugikan negara, lemahnya pengawasan, dan terungkapnya jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak. KPK terus melakukan penyidikan dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan pejabat Kemendagri, untuk mengumpulkan bukti dan memperkuat proses hukum yang berjalan. Lanjut, ada konsep. Yang pertama, ada penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa merupakan permasalahan serius yang kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Praktik ini melibatkan oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Modus operandi penyalahgunaan wewenang ini beragam, mulai dari penggelembungan anggaran, markup harga barang atau jasa, kolusi dengan pihak penyediaan barang atau jasa, hingga pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Akibatnya, negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar, kualitas pelayanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkikis. Permasalahan ini menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Yang kedua, ada indikasi konspirasi antara jumlah pejabat pemerintah dan pengusaha dalam memanipulasi proses tender semakin menguat. Praktik kotor ini diduga dilakukan oleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan merugikan negara dan masyarakat luas. Modus operandi yang seringkali ditemukan antara lain pengaturan pemenang tender sejak awal, memanipulasi spesifikasi barang atau jasa yang akan dibeli, serta persekongkolan dalam menentukan warga. Konspirasi semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak prinsip-prinsip pemerintah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Akibatnya, negara mengalami kerugian finansial yang signifikan, kualitas pelayanan publik, dan keadilan.
Untuk mengungkap dan memberantas praktik korupsi ini, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak termasuk penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Dan terakhir ada penyelidikan mendalam terhadap kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, seringkali mengungkap adanya aliran dana suap kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah. Praktik kotor ini menjadi salah satu modus operandi yang digunakan untuk memenangkan tender proyek. Dana suap tersebut diduga digunakan untuk mempengaruhi keputusan pengadaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Aliran dana suap ini membentuk suatu jaringan korupsi yang kompleks dan sulit dibongkar. Para pelaku biasanya menyembunyikan jejak keuangan mereka melalui berbagai cara seperti transfer rekening offshore, penggunaan nomin, atau transaksi tunai. Akibatnya penegak hukum seringkali kesulitan untuk melacak dan menyita aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah. Etika administrasi publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip utilitarianisme, sebuah pandangan filosofis yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini berargumen bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks administrasi publik, prinsip utilitarianisme ini diterjemahkan sebagai upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pejabat publik haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat mengenai dampaknya terhadap kepentingan umum. Utilitarianisme dalam administrasi publik menekankan pada perhitungan yang rasional dan objektif terhadap konsekuensi dari suatu tindakan dengan tujuan utama untuk mencapai kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan yakni ada 4. Ada integritas. Integritas merupakan aparatur negara harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Setiap pejabat atau aparat pemerintahan harus menjaga moralitas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Korupsi EKTP menunjukkan pelanggaran terhadap integritas karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Pegawai dan pejabat publik harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak menerima suap atau imbalan lainnya. Yang kedua, ada akuntabilitas. Aparatur negara harus dapat diakui dan dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Pemerintah dan aparatnya harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, terutama dalam pengelolaan proyek besar seperti EKTP. Kasus korupsi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas. Setiap tindakan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga yaitu transparansi. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam harus transparan. Proses dalam setiap proyek pemerintahan termasuk EKTP harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Penyembunyian proses tender anggaran atau alur keputusan yang terlibat dalam proyek EKTP mengarah pada ketidakpercayaan dan peluang penyalahgunaan. Pemerintah harus memastikan akses informasi yang jelas dan terbuka. Yang terakhir ada keadilan, yakni aparatur negara harus memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan diterapkan dan pengelolaan sumber daya alam. Keadilan ini dalam kasus korupsi EKTP mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat bagi rakyat. Dalam pemerintahan yang etis, semua tindakan dan kebijakan harus mencerminkan kesetaraan dan keadilan tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya solusinya ada 2. Yang pertama solusi jangka pendek yaitu penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Semua pilihannya terlibat dalam kasus korupsi harus diadili dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan fondasi utama dalam memberantas korupsi. Setiap individu yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa memandang status sosial atau jabatannya harus diadili dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, perbaikan sistem pengawasan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga pengawas seperti BPK dan KPK serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Perbaikan sistem pengawasan merupakan langkah yang penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Peningkatan peran lembaga pengawas seperti BPK dan KPK menjadi sangat penting karena BPK dapat melakukan audit secara lebih mendalam terhadap pengelolaan keuangan negara, sementara KPK dapat melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Untuk yang kedua, solusi jangka panjang ada dua. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi. Reformasi ini meliputi perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan e-government. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Inti dari reformasi birokrasi adalah mengubah sistem dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk yang kedua, peningkatan transparansi. Informasi mengenai proyek-proyek pemerintah harus dibuka secara transparan kepada publik, dapat dilakukan melalui website pemerintahan dan media sosial. Peningkatan transparansi merupakan kunci dalam mencegah terjadinya korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Informasi mengenai proyek-proyek pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus dibuka secara luas kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau langsung proses pelaksanaan proyek, mengetahui alokasi anggaran, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.